Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ananda Akila Damayanti dari kelas 12 PPLG 1 nomor urut 28. Saya berasal dari kelompok Bawodar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat dan menjelaskan sedikit mengenai video teknis website Donasi Woi yang telah kelompok kami buat. Sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa untuk running program ini dibutuhkan Laragon untuk menghubungkan dengan database dan juga text editor yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini Laragonnya sudah saya nyalakan, langsung mau saya run saja dengan mengetikkan npm rundev dan juga php artisan serve. Lalu bisa langsung saja membuka link lokalnya. Tetapi di sini saya ingin menggunakan website yang sudah di hosting. Nah, untuk yang pertama di sini adalah halaman home dan juga landing page. Untuk codingannya itu ada di bagian front end di index.blade.php. Nah, di halaman home ini ada landing page, lalu campaign yang sedang berjalan, ajakan persuasif, dan juga berita terbaru yang disediakan website kami. Ini untuk codingan landing page-nya. Ini untuk codingan campaign yang sedang berjalan. Ini untuk codingan ajakan persuasifnya, dan juga ini untuk berita terbarunya. Lalu masuk di menu campaign. Kita buka di codingannya campaign.blade.php. Di sini tertampil beberapa campaign yang sudah ada. Nah, untuk campaign ini sendiri bisa dicari menggunakan kata kunci atau diurutkan berdasarkan yang terbaru maupun yang terlama. Ini untuk codingannya seperti ini, untuk mencari yang terbaru dan untuk mencari berdasarkan kata kunci. Lalu ini codingan untuk menampilkan campaign-nya yang diambil dari controller. Seperti ini. Untuk controllernya di bagian sini. Nah, ini di bagian public function index adalah function untuk menampilkan campaign yang ada di bagian sini. Ini latest campaign untuk menampilkan di bagian campaign-campaign terbaru untuk mendukung fitur-fitur yang ada di halaman ini. Lalu langsung saja kita klik yang campaign detail. Seperti ini. Itu untuk codingnya ada di bagian sini, campaign detail.blade.php. Nah, untuk di bagian detail ini ada tampilan deskripsi, progres donasi, dan juga donatur terbaru dari campaign tersebut. Nah, ini untuk codingannya, menampilkan campaignnya, detail campaignnya, ada deskripsi, progress bar, dan juga donatur terbarunya. Seperti itu. Kemudian untuk menu selanjutnya yaitu menu berita. Di sini ditampilkan menu berita seperti ini. Untuk penjelasan codingnya ada di bagian news.blade.php. Nah, di menu berita ini ada juga fitur search by kata kunci dan urutkan berdasarkan terbaru dan terlama. Ini adalah berita-berita terbaru yang ditampilkan di website kami. Lalu, jika ingin membaca berita secara lengkap, klik baca selengkapnya, maka berita akan ditampilkan secara utuh. Dan ini adalah codingan untuk menampilkan berita secara utuh yang diambil dari controller news controller. Nah, ini adalah function untuk menampilkan beritanya. Dan juga ini function untuk menampilkan detail dari berita atau beritanya secara utuh, memanggilnya dari description-nya. Lalu di sini untuk mendukung function pencarian. Oke, selanjutnya adalah menu cara donasi, yaitu berisikan tutorial step by step cara menggunakan website Donasi Woi jika pengguna ingin melakukan donasi. Untuk codingannya ada di cara donasi.blade.php. Seperti ini, codingannya sangat simple. Lalu
untuk controllernya ada di cara donasi controller.php. Karena ini hanya untuk menampilkan image saja, maka functionnya hanya untuk menampilkan apa yang ada di database-nya saja. Oh ya, sebelum melanjutkan mengenai langkah-langkah donasinya, saya ingin memberitahu mengenai modelsnya. Jadi untuk di campaign itu isinya berupa thumbnail, title, lalu deskripsi singkat, story dari campaign tersebut, target, dan juga data tanggal kapan campaign tersebut berakhir. Kemudian untuk melakukan donasinya, nanti modelsnya masuknya di sebelah sini. Ada campaign ID, user ID, value, status, apakah campaign ini anonymous, terus transaction ID, snap token, payment method, donor name, dan juga pesan atau message. Kemudian models untuk di bagian donation itu ada user ID, campaign ID, amount, payment status, payment method, transaction ID. Lalu ini untuk functionnya di bagian models donation.php. Kemudian models untuk berita, kami menggunakan database-nya berupa thumbnail, title, slug, konten, dan juga tanggal dari berita tersebut. Dan yang terakhir models untuk usernya hanya ada full name, email, password, avatar, dan phone number. Nah, seperti itu. Kemudian langsung saja untuk ke bagian register. Apabila user ingin melakukan donasi, user harus sudah memiliki akun dan juga sudah melakukan login di website DonasiBoy. Untuk contohnya, saya ingin membuat akun baru. Di sini saya tulis saja namanya contoh, nomor HP-nya asal saja, lalu emailnya contoh@donasiboy.com, passwordnya pwcontoh, lalu register. Jika sudah, kita langsung login lagi. Lalu login. Nah, ini tampilannya jika sudah melakukan login. Ketika kita login, akan ada menu profile. Nah, menu profile ini berisi profil data diri kita sendiri. Untuk codingannya ada di bagian profile.blade.php. Bagian sini menampilkan avatar, terus nama, email, dan juga nomor telepon. Ini jika ingin kita edit bisa klik saja, misal contoh, kita edit jadi contoh hanya 3. Lalu codingannya untuk mengubah formnya seperti ini, lalu simpan. Nah, maka namanya akan terganti. Lalu ada juga menu riwayat donasi yang telah dilakukan oleh user. Apabila user belum pernah melakukan donasi, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita langsung coba saja mencoba donasi karena sudah melakukan login. Nah, di sini ada detail dari campaign, kita klik, lalu kita memasukkan nominal donasi yang akan kita donasikan. Klik donasi sekarang. Lalu akan ke detail donasi. Oke. Nah, nanti akan ke halaman konfirmasi detail donasi. Di sini user bisa membuat namanya menjadi anonim dan juga menuliskan pesan. Misal donasi untuk sesama. Nah, ini adalah codingannya untuk bagian halaman ini, detail donasi seperti ini. Lalu user bisa memilih metode pembayarannya menggunakan transfer bank, e-wallet, ataupun kartu kredit. Kita lanjutkan ke pembayaran. Maka akan ke halaman status dari pembayaran. Nah, untuk codingannya ada di bagian ini. Karena ini sedang menunggu pembayaran, maka statusnya loading. Nah, untuk melakukan pembayaran bisa langsung saja dibayarkan
Misalnya menggunakan virtual akun, diklik, lalu ketika user sudah melakukan pembayaran, nanti cek status maka akan menjadi berhasil. Seperti itu, nanti juga akan muncul pop-up bahwa pembayaran telah berhasil. Oke. Nah, ini adalah untuk konfirmasi donasinya tadi. Kita bisa langsung saja kembali ke kampanye. Nah, di sini karena tadi kita sudah melakukan donasi, kita bisa melihat di menu profile bahwa kalau yang sebelumnya tadi belum ada riwayat donasinya, sedangkan sekarang sudah ada satu campaign yang telah didonasikan pada hari ini dengan statusnya masih pending. Lalu untuk kampanyenya adalah donasi zakat Palestina yang tadi dipilih. Seperti itu. Lalu untuk controller dari donasinya. Nah, ini untuk function-functionnya. Ini untuk melakukan donasi-donasinya seperti ini. Jadi ini untuk menampilkan detailsnya. Ini untuk proses paymentnya, untuk konfirmasinya. Lalu function ini adalah ketika halaman status tadi, dan ini function untuk halaman yang bagian cek yang status tadi. Nah, ini untuk function konfirmasi donasinya seperti itu. Ini adalah function yang menghubungkannya ke Mitrans-nya. Ke Mitrans menggunakan payment gateway supaya donasi ini benar-benar bisa dibaca. Ini walaupun ada merah tapi tidak berpengaruh pada websitenya karena bisa dijalankan dengan baik. Seperti itu. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya tampilkan pada video teknis kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan pelajaran dan ilmu bagi semua yang menyaksikannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.